Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi, sahabat Nadi dan masyarakat penonton semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dalam menjalani hidup. Namanya adalah Ibu Asih Widiani. Ibu Asih Widiani ya Bu ya. Bersama Bapak Damus. Beliau ini adalah pasangan suami istri yang dulu tercatat sebagai penerima bantuan PKH begitu ya Bu ya. Tetapi dalam perjalanannya beliau memilih untuk keluar sebagai penerima begitu. Artinya tidak menerima lagi. Dalam istilah PKH graduasi begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya itu akan dikisahkan oleh Ibu Asih sama Pak Damus nanti begitu. Kalau menerima PKH itu tahun berapa dulu? 2014. 2014. Pertama kali ada saya menerima ada uang pokok, ada untuk yang anak-anak. Pokoknya kalau nggak salah totalnya waktu itu 1.200.000. Penerimaan pertama itu ya Bu ya. Terus uang pokoknya 500. Sampai berapa lama itu Bu? Saya menerima 6 tahun. 6 tahun. 2018 saya minta kredit. Pertama kali 2014 itu ya menerima bantuan PKH. Itu Bapak sama Ibu ini posisinya anak berapa? 3. Dan masih sekolah semua. Masih yang sekolah nomor satu masih SMP. kan? SMP waktu itu. Nomor 1 SMP, SMP, SD, nomor 2 SD. terus Waktu itu ya. balita. Satunya masih balita. Nah itu bagi Bu Asih waktu itu bantuan itu sangat bermanfaat gitu ya. Amat sangat membantu. Sangat. Karena waktu itu kita juga belum punya keahlian ini, terus pertanian juga belum punya garapan, belum dikasih intinya. Terus ya tani kerja, bapak kerja, saya jadi ibu rumah tangga, belum punya. Bapak waktu itu bekerja sebagai petani itu mengerjakan lahan sendiri atau punya orang lain? Belum. Kerja serabutan Mas. Serabutan. Buat cewek dulu. Bikin lemper. Buat Terus cewek. kadang-kadang kita kerja di Telkom, XL itu pasang jaringan itu. Oh gitu. Seadanya yang penting bisa yang penting dapat bisa rezeki begitu ya. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Jadi waktu pertama kali dapat PKH itu ya Memang. terbantu lah begitu ya Bu. Memang sangat kekurangan juga. Oke, nggih. Tahun 2014 nih. Betul. Nah, itu Ibu Asih ini sampai berapa lama menerima PKH tadi? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Berarti 2014 sampai 2020. 2020 sudah tidak. Sudah tidak. Saya menerima apa itu sertifikat graduasi ya di 2019. 2019. Iya. Nah, Ibu kan mesti ada prosesnya Bu sebelum menerima sertifikat graduasi ya, atau mungkin piagam penghargaan atau apa, saya nggak paham. Itu ada prosesnya. Ibu Asih mengajukan sendiri atau memang oleh pemerintah dianggap sudah mampu sehingga tidak boleh lagi menerima begitu. Saya mengajukan sendiri. Mengajukan sendiri ya. Dan waktu itu pembimbing pun bilang gini, jangan dulu lah Bu, biar Oh, dulu. gitu. Malah gitu pembimbingnya. Padahal Ibu Asih ini mengajukan. Iya, saya ngotot. Waktu itu Pak Dudung kalau nggak salah pembimbing kami, nggak usah dulu lah Bu. Pendamping pendamping PKH-nya ya. saya. Oke. Biar dulu sampai anak-anak lulus, enggak Pak, insya Allah saya akan lebih mampu dan sudah mendapatkan modal dari PKH ini. Sekarang sudah maju, saya ingin graduasi. Jadi pengajuan Ibu itu karena Ibu Asih sudah merasa mampu. Insya Allah. Ya, dan ternyata memang benar-benar mampu gitu ya Bu ya. Iya. Nah,
mampu itu kenapa Bu? Apa karena sudah ada usaha begitu atau dapat bantuan yang lain gitu? Salah satunya kita sudah punya usaha. Yang kedua, dulu sosialisasi di pertama pembimbing bilang gini, nanti setelah 6 tahun Ya. kita gantian, yang sudah 6 tahun di rolling diganti. Nah itu yang menjadi acuan saya untuk keluar dari PKH, walaupun yang lain gitu tidak, ya. tapi saya punya apa ya, pokoknya sudah 6 tahun, sudahlah kita gantian gitu saja. Itu jadi pegangan bagi Bu Asih ya. Iya. Jadi saya 6 tahun ini harus sudah keluar dari PKH begitu, akhirnya begitu. Iya. Karena tadi pendamping menyampaikan begitu. Iya, Gitu ya. jangan dulu lah Bu. Memang bilang gitu, jujur. Waktu mau keluar justru enggak boleh. Tidak boleh, jangan dulu nunggu anak-anak lulus SMP atau SMA. Bilang Tapi gitu. Bu Asih ngotot. Saya ngotot. Saya ngotot keluar. Itu rembukan sama Bapak itu. Iya, Sudah rembukan. rembukan Tapi enggak. harus mau keluar. Tapi Bapak alhamdulillah selalu mendukung apa yang kita putuskan gitu saja. Kita insya Allah akan lebih ringan setelah tidak dapat bantuan, istilah tidak tergantung gitu. Itu saja. Jadi sebelum 6 tahun itu Ibu Asih sudah bersiap-siap gitu ya. Iya, betul. Saya 6 tahun harus keluar gitu. Dan selama mempersiapkan diri untuk keluar itu apa yang dilakukan? Kita majukan produk dulu. Saya mencoba inovasi pembuatan herbal ini, produk-produk kami selain ini cuma sebagian saja. Yang dulu kedua, awalnya bikin apa tuh? yang pertama instan ini. Jadi kita pelatihan 5 di macam. malam itu. 5 macam. 5 macam. Anu ya, apa namanya? Obat herbal. Apa Bukan istilahnya? ya, kalau di obat belum. Bukan Dia obat. masuknya kategorinya masih di minuman kesehatan. Minuman kesehatan Iya. gitu ya. Bahan-bahannya Herbal semua. herbal. Yang bukan herbal ya gulai. Apa saja itu? Kayak jahe, kencur, temulawak, cabai, puyang, pekat. Pokoknya empon-empon, semua jenis empon bisa kita buat. Waktu itu Ibu belajarnya dari mana? Sebelum 2019? Sebelum 2019? sekolah ya, sebelum sekolah. Sebelum sekolah kita diundang pelatihan di Malang selama 5 hari. Tapi Yang memang mengundang itu Dinas Koperasi Surabaya. dari Kalau Surabaya. dari kita waktu itu kayak diselipkan, Hmm. penyelundup. Jadi kita diselundupkan, kita tidak dapat sangu, kita biaya mandiri. Waktu itu kita punya tabungan 5 juta ya, tak buat sekolah. Buat ikut pelatihan apa sekolah? Iya, pelatihan. Pelatihan. Tapi kita bayar. Bayar. Oh. Jadi bukan Waktu dari itu- dinasnya yuk. Nah, Ibu Ya, Asih untuk bayarnya transport berapa? segala macam. Ya itu. transport. Berangkat terus- berdua? Iya. Iya. Oh. Kemanapun insya Allah kita berdua. Iya. Bagi yang jomblo-jomblo ini perlu belajar ke jenengan. Insya Allah. Selalu berdua Iya. gitu ya. Jadi support apa suami istri kalau sudah berpasangan, kalau supportnya kuat insya Allah ya akan jadi kuat. Amin. Saya balik lagi soal tadi Bu, berangkat ke Malang, belajar atau ikut pelatihan atau apa saya nggak tahu ya. Intinya kan belajar. Iya, belajar. Belajar tentang pembuatan instan. apa namanya, minuman kesehatan. Betul, betul. Nah, berapa lama Bu di sana? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Habis total biaya Hampir 4 juta. berdua ya. Ya, hotel. Dan itu mandiri semua. Mandiri. Nah, Mandiri, benar-benar jadi mandiri. transportasi berangkat ke Iya, sana ya, makannya. biaya sendiri. Pulang pergi. Ya hasil tabungan dari PKH itu. Nah, Bukan, waktu kita kan itu mijet. mijet. Oh, mijet juga. Terapis, kita terapis. Terus 5 hari belajar di sana, pulang ke rumah, akhirnya bisa 3 hari setelah pulang kita mulai Produksi. produksi. Ya, sedikit kapasitas paling belajar 3 intinya kilo. yang 3 kilo. 3 kilo. Awal-awal itu ya? bulan. iya, awal cuma 3 kilo, 2 kilo. Bahannya dapat dari mana?
Bahan ya alhamdulillah di sekitar rumah itu ada. Jadi kita memanfaatkan panenan yang di sekitar rumah saja dulu. Ibu kan rumahnya mana Bu? Ngeliman ya, Kecamatan Sawah. Ya kalau Sawahan memang masih banyak mungkin ya bahan-bahan untuk bikin kayak gini. Alhamdulillah. Jadi dulu carinya di sekitar rumah aja ya Pak? Iya. Itu butuh modal untuk selain bahan ya Pak? Mungkin modal untuk apa lagi kayak gitu? Dulu kita kayu itu juga nggak beli. Kayu bakar. Dulu kayu bakar. Kan setelah banjir itu kan banyak kayu di bakar. kali itu Mas. Terus diambil gitu. Jadi apa jadinya instan pun beda dengan yang pakai LPG. Kalau LPG lebih bersih. Ini semuanya pakai? Sekarang LPG. Oh, sekarang LPG. Dulu kalau awalnya dulu kayu, jadi ada hitam-hitamnya gitu. Oh, gitu. Kalau modal yang utama ya gula. Kalau dihitung Bu, waktu itu jenengan butuh modal berapa untuk mulai bikin kayak gini? Prinsip saya ya, kalau modal besar ya loh, dia nggak berkembangnya akan nggak kelihatan. Mikir saya gitu. Yaudah kita modal kecil-kecilan, penting pesat ya loh, nanti berkembangnya kelihatan. Ternyata benar. Kita awalnya tuh 200.000. 200.000 Iya. 200.000 ya. 200.000 itu dari PKH itu. Dari PKH itu waktu kita nerima uang pokok dulu namanya. Untuk ibu kan ada 500.000. Saya bilang ke bapak, ayo Pak, 500.000 ini kita pinjam 200.000, yang 300.000 untuk anak-anak, yang 200.000 kita belanjakan. Sopo ngerti nanti dari uang bantuan ini lebih bisa kelihatan. Ternyata alhamdulillah manfaat. 200.000 itu untuk beli gula 10 kilo kayaknya dulu. Cuman gula karena bahan-bahan yang lain nggak beli ya? Iya. Kadang-kadang ya minta tangga itu juga. Berani minta karena memang nggak ada. Kata kuncinya ini uang modal 200.000 itu dari PKH ya? Iya. Ini saya jadi maksud saya begini, sering pamer uang itu. Uang untuk PKH itu dibuat untuk usaha gitu. Benar. Bukan konsumtif. Nah, orang ini ya sepertinya sih banyak yang lebih banyak dimanfaatkan untuk ya sifatnya konsumtif itu enggak jadi yang nilai usaha begitu. Tapi kalau Bu Asih kan 200.000 jadi modal usaha dan akhirnya jadi seperti ini ya. Alhamdulillah. Sekarang mulainya tahun berapa dulu Bu? Awal-awal itu? 2014 itu. Jadi setelah pelatihan 2000 yang pelatihan di Malang itu 2014. Malang, jaraknya sama dapatnya uang pokok itu nggak lama. Kayak sudah ada jalan gitu. Kita kan tiap hari ada pelayan pijat. Ya kita kan untuk disisihkan. Memang sengaja yang uang dari PKH memang saya sengaja untuk biar nggak habis gitu saja. Dulu niatnya gitu. Awalnya kan modal 200.000 bikin kayak gini, sampai bisa berkembang itu butuh berapa lama? Mulai naik daun itu 2019 setelah saya ikut lomba Asman dulu, juara 1 kabupaten. Racik jamu duluan racik ya. Racik jamu dulu di kabupaten, ikut umum itu pun juga dapat sangu juga dari PKH. Waktu itu 1 juta kalau tidak salah. Terus biaya riwa-riwinya 1.700.000. Terus yang 700 itu uang tabungan untuk beli peralatan dan apa-apa bla bla. Ya, alhamdulillah ya itu dari PKH itu kok semua didukung sama PKH itu senangnya. 1 juta waktu itu. Alhamdulillah menang juara 2. Oh, juara 2 tingkat kabupaten ya? Iya. Lomba racik jamu gendong. Yang Ibu racik waktu itu apa? Kita disuruh meracik langsing. Waktu itu bahannya sudah disiapkan panitia? Enggak. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Semua peralatan bawa sendiri.
dan termasuk Apa tadi pelangsing? langsing. Iya. Diet ya? Iya benar. Iya. Oh ini berarti orang-orang yang mau diet juga bisa belajar ke Bu Asin ya? Monggo. Malah sekarang Contoh lebih banyak produknya kan lagi, ini. lebih banyak lagi. Kayak Ya, ini kan. ini yang sekarang saya produk. Terus setelah ini cikal bakal dari racikan dulu kalau ikut lomba ya, Iya. akhirnya setelah ikut lomba itu dikembangin sendiri jadi produk ini, begitu ya Pak ya? Iya. Setelah ikut lomba di lomba meracik itu ikut lomba apa lagi? Asman, asuhan mandiri nomor 1 tingkat kabupaten. Kabupaten. Setelah itu lomba-lomba setiap dikirim ke luar daerah sama kerjasama dengan Indah atau apa sering. Oh, gitu, sering ya. Kalau dihitung-hitung sekarang omsetnya Bu Asin kira-kira berapa? Insya Allah 60. 60-an. Dari modal 200.000 ya? Iya. 60. Dan Kalau awalnya- menurut saya ya Bu ya, Hmm, 60-an itu untuk ya mohon maaf di sawahan, kehidupan di sawahan itu besar. 60.000 nilainya sudah sangat banyak gitu. Iya, UMKM. Kalau di UMKM besar, Hmm. sudah termasuk besar. Makanya kita dimasukkan di kelas atas. Hmm. Keduanya Hmm. termasuk di kelas atas. Kalau produksinya sekarang setiap hari atau bagaimana? Setiap saat. Setiap saat. Kalau kita ada pesanan dari pondok, Oh, dari begitu. pondok, terutama manisan-manisan ini. Ini manisan apa? Ini ada kencur, Ada jahe. monggo dicoba boleh. Ini ada jahe, Ini kencur ya. ya. Manisan ini. Manfaatnya apa ini? Untuk masuk angin, pusing ringan, terus perut kembung di area sini. Nafsu makan. Nafsu makan kurang gitu Iya. ya? Nah ini saya agak pusing di Ya, sini. nanti diterapkan. Terus terapkan. Boleh ini juga nanti ya? Apa konsumsi ini ya? Boleh, Hmm. jahe boleh. Jahe. Nah, sebenarnya Kalau masih kalau banyak. jenisnya ada berapa Bu? Ada Total? 50 produk. 50 produk produk. dari modal 200.000. Iya. Apa namanya? 50 produk produksi itu tergantung dari pesanan. Betul, begitu ya, atau iya. sewaktu-waktu. Mm-mm. Tidak Jadi- setiap hari berarti Tidak. ganti-ganti. Bulan pun apa ya, ikut menentukan hari ini sakitnya apa, nanti di bulan ini apa. Kita jadi nggak stok ini banyak. Setiap bulan, setiap perputaran bulan itu Pancaroba, sakitnya kayak beda. pancaroba itu Jadi juga itu yang kita berpengaruh. produksi banyak. Oh, jadi Bu Ada Asin ini ilmunya. Ada ilmunya. sudah mengira-ngira gitu ya. Mm-mm. Bulan depan ini musim Musimnya angin, kita angin. Kalau produksi kayak di apa. Nganjuk itu kan Betul. banter ya anginnya. Jadi Bu Asin sudah persiapan ini. Iya. Saya bakal banyak konsumen ini. Betul. Nah, itu. Jadi kuncinya mengenali alam. Dan bahan-bahannya juga Iya. alamiah. Bu Asin dulu punya ide bikin kayak gini atau produksi begini ini gimana ceritanya? Satu hobi. Hobinya bikin jamu gitu. Paling seneng. Saya penyuka Meracik tanaman gitu. tapi terutama yang dari reruntuhan. Jadi hobi gitu Ya, ya? hobi. Terus kok ada yang suruh ikut pelatihan, akhirnya juga sekolah, ada ilmunya, dimanfaatkan. Lebih lengkap. Itu kan Konten segala. kalau selain mampu membuat meracik seperti ini atau memproduksi minuman kesehatan seperti ini, punya kemampuan juga untuk apa namanya, terapis ya. Terapis kami Itu terapis. belajarnya dari mana? Saya diasuh dinas kesehatan yang pertama. Waktu itu ikut pelatihan atau presur. Periode pertama di Nganjuk Tahun berapa? tahun 2018. 2018. Terus ikut Aspetri Pracek Indonesia. Jadi kita gabung di Pracek Indonesia. Kemudian di Sekolah Herbal Muslim. Alhamdulillah tahun 2019 lulusan terbaik termasuk di Asia.
sekolahnya di mana, Bu? Nganjuk ada. Oh, di Nganjuk. Nganjuk, cabangnya di Nganjuk, Itu kan pusat Mojokerto. pusatnya Mojokerto. Pusatnya Itu Mojokerto. satu-satunya di Indonesia sekolah herbal muslim. Itu tingkat Asia, maksudnya pesertanya Dari Asia, Dari dari Asia. ya, dari Asia, dari seluruh Indonesia kita wisudanya di Mojokerto. Mojokerto. Waktu itu 200 Pesertanya peserta. ada dari Korea ya, Pak? Ya? Iya, Selain Korea dari mana? Singapura ada, Ada Malaysia. Malaysia ada. Oh, gitu. Banyak, Bu. Berapa ratus Waktu peserta? itu 200 peserta. Yang seangkatan Ibu yang Iya, wisudanya saya bareng. nomor gitu? 3, nomor 3 terbaik. Nomor 3 terbaik Iya. se-Asia. Iya, Berapa, Bu, tadi jumlahnya total? 200. 200. 200 orang. Se-Asia ya. Iya. Kalau total yang dari Indonesia itu banyak nggak? Dari 200 orang, Sekitar 160-an. 160-an. Selebihnya dari luar negeri ya. Kalau di Nganjuk terbaik nomor 1 karena dari 25 peserta, ya 25 peserta. Di Hmm. Nganjuk. Dari Nganjuk total yang sekolah seangkatan Iya. Bu Asih ini 25 Pertama orang. 25 orang. Nah, dari sekolah itu kemudian semakin Semakin yakin. semakin pintar, Semakin yakin. bermanfaat. Semakin luas. Semakin bermanfaat. Ilmunya semakin banyak gitu ya, Pak ya. Benar. Sekolahnya juga berdua, Pak. Enggak. Saya cuma Berarti sudah nggak berdua terus ini. Bapak selalu antar bodyguard setia. Oh gitu ya. Jadi Kita pikir- juga bisa selain nimba ilmu. iya. Jadi walaupun Bapak nggak ikut sekolah tapi ikut di belakang Ibu terus jadi Oh tahu gitu. caranya gini. Sebenarnya nggak- Berduanya juga tetap apa ya tetap berdua begitu ya, Bu Iya, ya. tetap Walaupun berdua nggak di kemana- dalam kelas ya. Benar. Kemanapun pelatihan apapun berdua. Mm-mm. Jadi enak. Jadi setelah ikut sekolah dapat ilmu banyak, itu berdampak pada penjualan juga apa enggak? Sangat. Karena? Terutama bukan penjualan. Kalau kita masuk di penjualan, ini saya contoh ya, ini cuman 18.000 per botol. Terus teman-teman jualnya 25. Iya, teman-teman terapis satu 25. Ada yang jual 18.000 dijual 25. iya, ada yang jual 30, 35. Dan itu bagi Bu Asih nggak masalah ya? Enggak masalah, yang penting gini. Bagi-bagi rezeki juga ya? Bukan gitu, niat saya dari pertama ini bukan untuk usaha. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi kepuasan di saya kalau saya bermanfaat bagi orang lain itu saja. Makanya sampai sekarang produk kami pun nggak berkurang, malah bertambah. Bertambah terus. Ya? Bertambah terus. Dan yang paling penting sekarang saya bisa menularkan ilmu pengetahuan saya di desa-desa lain. Kecamatan lain. Di kecamatan lain. Artinya ngisi-ngisi pelatihan Betul. ya. Banyak muridnya. Yang kemarin dari KKN itu setiap pelatihan kita paling sedikit 40 orang. Setiap pelatihan. Iya. Oh, Ngasih anak materi. KKN. Iya, anak KKN minta kita isi materi. Terus Loh, mereka dapat informasi dari mana, Bu? mereka ke dinas Bisa- kesehatan. Oh, sama dinas kesehatan dikasih Direkomkan tahu. ke Bu Asih saja. Undang Bu Asih aja begitu ya. Sering, Bu ya. Sering nolak. Sering malah. Sombong. Jadi jam terbangnya tinggi. Alhamdulillah. Terus di rumah pun anak magang, anak magang itu sering. Ini pengajuan sudah dua proposal dari Gresik sama Gresik itu Oh, kampus. kampus Universitas Muhammadiyah. Oh, gitu. Terus sering diteliti. Kita kalau diteliti senang, pasti nanti produk kita juga akan semakin aman. Oh, ini produk ini. Tunggu, kayak gitu. 2 perguruan tinggi berarti, Bu ya, yang mengajukan apa namanya? Yang mau magang. yang gitu. mau, yang sudah banyak. Dulu dari ITB. Oh. ITB sudah pernah tahun 2019. Terus corona itu.
akhirnya kita cuma online saja. Terus Trunojoyo Bisa juga pakai online itu Mas. bisa. Kayak dosen gitu kan? Iya, iya. Jadi kita Nggak terkendala sinyal Bu di sawah. alhamdulillah ya. Sinyal bagus. Cuman kalau IT kurang canggih lah. Kita ada yang mandu. Oh Ada gitu, yang mandu. dibantu gitu ya. Ada Mbak Dwi itu lulusan IT, Hmm. dia paling telaten ngajari saya. Oh Itu juga berpengaruh juga di katanya. ITB terus mana lagi Bu? ITB Jember Jember, yang sudah ya, Trunojoyo, Trunojoyo Madura, Winsa. Winsa yang kemarin, Unmiska, Kediri, Kediri, terus IAIN, yang sore IAIN, IAIN Kediri, Tulungagung. IAIN Tulungagung. Banyak ya perguruan tinggi Bu. Belajarnya kesawahan ke Bu. Padahal Asik. saya nggak sekolah. Sekolahnya informal apa melalui pelatihan-pelatihan tadi ya? Seumpamanya saya itu formalnya lutut, kayak produk-produk ini bisa saya patenkan. Hmm. Saya kurang formal saja. Oh. Nggak apa-apa, bagian Kan sini. ini ada 50 produk gitu ya tadi. Itu apa namanya, Ibu bisa bikin sampai 50 itu gimana ceritanya gitu? Setiap kita banyak klien ya. Setiap klien punya keluhan yang berbeda. Oh. Jadi kita ramu, kita racikan jenengan jamunya ini. Nah, terus itu kita produksi. Jadi pinternya ya dari klien itu. Kalau untuk apa yang manisan-manisan itu saya pikirnya gini. Kalau di pasar, di sawahan itu banyak sayuran yang terbuang. Kayak labu, kayak labu siam, itu kan banyak yang terbuang. Saya coba buat inovasi manisan tapi yang bisa diawetkan. Ternyata bisa. Ya, ada dari wortel. Pokoknya apapun yang murah, yang terbuang kita manfaatkan. Malah bermanfaat di tangan Bu Malah Asih gitu ya. harganya akan jauh lebih mahal. Dongkrak, bisa dongkrak harga. Kalau untuk semua ada yang minta di desa lain, komoditi yang paling banyak apa? Saya bisa buat ini, monggo. Saya bisa ya. Dilayani betul. Kalau orang butuh produknya jenengan itu terus juga bisa lewat online atau bagaimana? Bisa, di online ada di Shopee. Shopee juga ada. Tapi juga Namanya ini ya, Widora Asih. Widora Asih. Widora Asih, ya. Nama tokonya juga itu, Iya, Widora Asih. produknya itu, tokonya Saya- itu, tempat terapinya juga itu. Selain kalau lewat online gitu Biasanya langsung ke rumah ya, langsung ke rumah. Terus di teman-teman terapis Nganjuk juga ada. juga ada. Ada. Jadi orang-orang mungkin teman-temannya ya ngambil Iya. ke rumahnya Bu Asih, dijual di Iya, rumah. benar. Dan alhamdulillah kita sangat membantu teman-teman yang kekurangan modal karena ingin jualkan tapi mereka Nggak ada nggak ada Nggak ada modal. modal gitu. Saya kita modal. kasih, kita punya. Jadi bayarnya kalau Baru. sudah Kalau sudah laku baru bayar begitu ya. iya. Enak banget ya. Iya. enak. Jadi nggak usah modal gitu. Nah, kemarin pas pameran di desa-desa lain itu Heeh. pingin jualkan. Tapi lek gak laku piye lah, apa repot. Ya, Bawa dikembalikan aja, gitu. gak payu balik no, udah beres. Enak ya. Heeh. Bu, kalau ini kan empon-empon ya, bahan utamanya kayak gitu. Empon-empon. Selama Covid kemarin itu, ya sekarang sebenarnya belum Masih. ya belum apa selesai gitu. Masih pandemi ini masih kayak gitu. Masih. Nah, selama masih parah-parahnya kemarin sampai lockdown kayak gitu. Benar. Kan banyak yang menyarankan begitu Iya. untuk mengkonsumsi Benar. ya minum-minum seperti ini gitu. Nah, Itu banyak yang beli itu Bu Asih ya. waktu itu kita kerjasama dengan distributor, 1 hari 1 kuintal. Satu hari satu 1 kuintal. kuintal. Padahal biasanya berapa? 20 kilo paling banyak. Nah itu 1 kuintal. Jadi per minggu kita modal itu hampir 12 juta per minggu. Per Di minggu. karyawan beli bahan itu hampir 12 juta dan itu bertahan sampai 4 bulan.
tahun berapa tuh kemarin? Pas corona 2020-an keras-kerasnya. ya. Pas berantakan dari corona. Dan keluar produk ini, Tula Adem ini. Tula Nah, Adem. produk ini sebenarnya sebelum corona dia sudah ada. Dari 2016 saya sudah produksi. Nah, waktu corona dia naik, akhirnya semakin naik daun. Dari serai, jahe merah, terus kunyit, temulawak, kayu manis. Alhamdulillah ini. Bahan-bahannya Mengangkat itu banget. tapi apa namanya ya, takarannya berapa itu Bu Asih yang paham. Iya. Jadi Itu manfaatnya apa, Bu? kalau ini adem anget, terutama adem anget kayak gergesi, terus flu, di perut mual menerus, diare, terus sesak napas. Bisa minum ini ya? Iya. Jadi, ya kan kalau COVID itu kan flu, Itu, benar. terus sesak nafas Iya. kayak gitu. Jadi yang laku banyak ini ya, Bu? Ini, terutama ini. Memang Bu Asih produksinya banyak yang ini waktu Iya, waktu COVID. itu banyak. Yang paling banyak. Satu hari bisa tembus 50 botol. 50 botol kalau dirupiahkan seperti itu. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Kalau di rumah karyawan berapa? 5 5 orang. 5 itu gak tetap. Yang tetap bapak, kita, anak, sama tetangga. Kalau kita produksi banyak, baru ambil karyawan dari luar. Kalau teman-teman barangkali sama penerima PKH yang lain pernah nggak belajar ke rumahnya Bu Asih mungkin? Ada sih, tapi kayaknya kurang serius. Ada. Sampai sekarang yang kerja di rumah saya dan beliau juga sudah keluar dari PKH, saya suruh kerja di tempat saya, ada. Cuman nggak belajar, kerja. Ya kerja sama Bu Asih begitu. Kalau Tapi untuk dia pelatihan belum. dulu juga penerima PKH? Iya, benar. Oh, sesama alumni PKH gitu ya, Bu? Benar. Kalau Bekerja sebenarnya- bareng gitu. Sebenarnya niat saya nggak untuk kerja, kalau bisa yo buat untuk mandiri gitu. kalau kerja kan tergantung ke kita. Iya, Kalau buat kan betul. beda lagi, jadi bos untuk diri sendiri. Tapi sulit. Faktornya usia. Faktor usia. Untuk yang muda-muda pun sulit. Hmm. Kalau kita ngasih pengertian, umpamanya sampai lo iso buat ini, ayolah buat ini, ben iso ngentas dari PKH. Mereka bilangnya, ya ibu enak sudah punya usaha loh, makanya dari itu uangnya ojo dintekno di belanja sing nggak penting. Tak bilang gitu ya berdebat. Jarang yang bisa Iya. mengerti jarang. Menurut saya ya Bu ya, dan saya kira pemirsa juga setuju lah bahwa ya apa yang dilakukan oleh Bu Asih ini sangat menginspirasi gitu, sangat penting untuk dijadikan teladan gitu Bu, supaya kemandirian ekonomi, kalau nganjuk slogannya sekarang nganjuk bangkit ya, salah satu contoh yang konkret dari Bu Asih saya kira. Harus bangkit. Sebelum kita akhiri Bu, barangkali ada yang menurut Ibu Asih, harapan Bu Asih ke depan gitu, ingin bagaimana untuk Bebas ya ini, ya bebas, aman kan? aman. Menurut saya untuk terutama yang usia produktif ya, usia produktif yang masih bisa bekerja keras, yang punya kemampuan untuk mandiri, kenapa harus mengandalkan bantuan? Ya, coba belajar mandiri dari uang hasil PKH, kan bisa pelatihan, ikut pelatihan di BLK itu kan banyak sekarang dibimbing untuk mandiri, terutama untuk ibu-ibu yang masa produktif, ya. Kalau nggak gitu, monggo kita adakan pelatihan rutin untuk pendamping-pendamping PKH, diatur ya. Nanti pingin buat apa, komoditi yang banyak di daerah itu apa, kita buat, kita latih. Terutama untuk anggota PKH yang masih menerima bantuan. Jadi bantuan PKH-nya dibuat untuk modal usaha.
seperti yang sudah dilakukan Bu Asih. Contohnya bisa. Contohnya sangat konkret, ini ternyata bisa berkembang dan omsetnya tidak sedikit ya Bu ya. Nah, alhamdulillah dari 200.000. Dari 200.000 Dari ya. 200.000. Dan sudah sampai 60 juta begitu Bu ya. Terima kasih banyak Bu Asih dan Pak Damus ini, atas kehadirannya, sudah memberikan pembelajaran bagi kita semuanya, baik bagi saya maupun bagi pemirsa yang lain. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sampaikan kepada sahabat Nadi untuk jangan lupa ikuti terus program kami, podcast Narasi dan Informasi, dan jangan lupa di share, di like, dan subscribe bagi yang belum subscribe gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.